Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai struktur bumi dan dinamikanya. Berikut adalah tujuan dari pembelajaran kali ini. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem galaksi Bima Sakti. Berdasarkan gambar yang diambil dari teleskop Hubble yang diluncurkan National Aeronautics and Space Administration atau NASA, bumi memiliki bentuk bulat seperti bola. Hingga saat ini, bumi merupakan satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Hal ini disebabkan komponen-komponen pendukung kehidupan tersedia di bumi, mulai dari air, udara, dan tanah yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai tanaman untuk mendukung kehidupan. Hal ini termasuk berbagai mineral dan hasil tambang yang dapat dieksplorasi. Atmosfer sendiri juga mempunyai lapisan-lapisan yang dibagi menurut ketinggian dari lapisan atmosfer itu sendiri. Lapisan-lapisan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas memiliki ketinggian dari 50 sampai lebih dari 500 km di atas permukaan laut, yang dibagi lagi menjadi tiga bagian utama, yaitu mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Sedangkan lapisan bawah memiliki ketinggian dari 0 km hingga lebih dari 50 km di atas permukaan laut, yang dibagi lagi menjadi dua bagian utama, yaitu troposfer dan stratosfer. Salah satu komposisi dari atmosfer adalah ozon, yang membentuk suatu lapisan tersendiri yang berfungsi sebagai penyerap radiasi matahari yang berupa radiasi ultraviolet. Litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian luas, litosfer diartikan sebagai seluruh bagian padat bumi, termasuk intinya. Struktur lapisan padat bumi tersebut dibedakan lagi menjadi bagiannya masing-masing. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan, sedangkan kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam laut. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah, serta inti bumi yang dibedakan menjadi dua, yakni inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Hampir 70% bagian bumi berwarna biru, seolah-olah bumi terselimuti warna biru. Berdasarkan fakta tersebut, bumi juga sering disebut planet biru. Apakah sebenarnya warna biru itu? Warna biru itu menggambarkan perairan yang ada di bumi. Dengan kata lain, bumi yang kita huni diselimuti oleh air atau yang sering disebut hidrosfer. Jika semua makhluk di bumi menggunakan air untuk melangsungkan kehidupannya, apakah air yang ada di bumi akan berkurang dan habis? Atau jumlah air akan bertambah karena adanya hujan? Ataukah jumlah air di bumi tetap? Air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai siklus hidrologi. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi, yang dinamakan proses evaporasi. Panas matahari juga menyebabkan proses transpirasi, di mana kandungan air tumbuhan dan tanaman yang berada di darat ikut menguap juga. Uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuk awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah embusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan. Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus.
Indonesia memiliki sekitar 150 gunung berapi, baik yang aktif maupun yang dorman atau tidur. Gunung api aktif merupakan gunung api yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan meletus dalam jangka waktu yang pendek. Salah satu contohnya adalah Gunung Merapi. Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut lava. Ketika erupsi gunung berapi terjadi, lava dan beberapa material dimuntahkan hingga ribuan meter kubik ke udara. Partikel-partikel dari material dan lava yang mendingin akan terlontar ke atas. Kemudian, berjatuhan dari langit. Fenomena ini disebut hujan debu vulkanik. Erupsi merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Namun, istilah erupsi di masyarakat lebih dikenal dengan gunung meletus. Letusan gunung api akan memuntahkan material dengan kekuatan yang dahsyat, dan lava pijar maupun lahar dingin yang keluar akan menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Akibatnya, letusan gunung berapi dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk atau deformasi secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Ketika batuan tersebut mengeras atau menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Ketika lempeng bergerak atau patah, maka energi tersebut dilepaskan. Energi tersebut mengakibatkan terjadinya getaran yang merambat melalui material bumi lainnya. Getaran ini disebut gempa bumi. Lempengan-lempengan yang patah atau tergeser tersebut membentuk suatu lempengan baru yang dinamakan sesar. Letusan gunung berapi memiliki daya penghancur yang besar. Material berbahaya seperti lahar dan abu vulkanik dapat merusak segala sesuatu yang dilewatinya. Lava pijar yang keluar saat erupsi juga dapat menyebabkan hutan di sekitar gunung terbakar. Hal ini mengancam ekosistem alami di hutan tersebut. Selain itu, suhu tinggi awan panas yang mengalir menuruni bukit dapat merusak ekosistem serta membunuh makhluk hidup. Gas beracun dan hujan debu akibat gunung meletus juga dapat mencemari udara dan mengganggu pernapasan. Pergerakan lempeng di sepanjang sesar melepaskan sebuah energi. Energi ini merupakan energi potensial saat lempeng terkena gaya. Kemudian, energi potensial tersebut merambat dalam bentuk gelombang seismik. Gelombang seismik merambat ke bagian dalam bumi serta ke permukaan bumi. Gelombang yang merambat di permukaan bumi menyebabkan kerusakan saat terjadi gempa. Kekuatan gempa atau magnitude pada sebuah daerah dinyatakan dengan skala Richter. Skala Richter menunjukkan besarnya energi gempa yang dilepaskan. Besarnya sebuah gempa juga akan memengaruhi besarnya energi yang dilepaskan. Setelah mempelajari struktur bumi dan dinamikanya, Anda akan diajak untuk menjawab 5 soal untuk mengukur pemahaman Anda dalam pembelajaran kali ini. Soal yang pertama, berikut ini yang bukan merupakan struktur penyusun bumi adalah A. Litosfer, B. Atmosfer, C. Kromosfer, D. Hidrosfer. Jawaban yang benar adalah C. Kromosfer. Soal yang kedua, berikut ini yang merupakan fungsi dari lapisan ozon di atmosfer adalah A. Melindungi bumi dari cahaya matahari, B. Melindungi bumi dari sinar ultraviolet, C. Mengatur suhu bumi, D. Sebagai pemantul gelombang radio.
Jawaban yang benar adalah B. Melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Soal yang ketiga. Manakah di bawah ini yang merupakan komponen penyusun terbanyak dalam lapisan atmosfer? A. Nitrogen dan karbon dioksida. B. Karbon dioksida dan hidrogen. C. Hidrogen dan nitrogen. D. Nitrogen dan oksigen. Jawaban yang benar adalah D. Nitrogen dan oksigen. Soal yang keempat. Susunan litosfer dari dalam hingga ke permukaan bumi secara berurutan adalah A. Inti dalam, inti luar, mantel bumi, kerak bumi. B. Inti dalam, inti luar, kerak bumi, mantel bumi. C. Inti dalam, mantel bumi, inti luar, kerak bumi. D. Inti dalam, astenosfer, inti luar, kerak bumi. Jawaban yang benar adalah B. Inti dalam, inti luar, kerak bumi, mantel bumi. Soal yang kelima. Jika terdapat dua lempeng yang bertumbukan, maka yang akan terjadi adalah A. Terbentuk patahan atau sesar. B. Terjadi penekukan lempeng. Lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil. C. Terjadi penekukan lempeng. Lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih kecil menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih besar. D. Tidak terjadi apa-apa. Jawaban yang benar adalah B. Terjadi penekukan lempeng. Lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih kecil.